Halo Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya percaya kita semua bersyukur dan bersuka cita di dalam Natal ini, amin. Tema Natal kita, jangan takut sebab ada Natal. Jangan takut sebab ada Natal. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca peristiwa Natal, kisah yang diceritakan di dalam firman Tuhan, maka berita yang disampaikan itu memang jangan takut. Sebelum malaikat bertemu dengan Maria, malaikat menemui Zakaria, seorang imam yang sudah melayani begitu lama dalam kesetiaan. Lalu hari itu malaikat berkata kepada Zakaria, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan Tuhan. Lalu ketika malaikat menemui Maria, malaikat juga berkata, jangan takut hai Maria, sebab engkau mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Lalu ketika Yusuf berpikir untuk memutuskan hubungan dengan Maria, karena dia mendengar Maria itu mengandung, padahal mereka belum menikah, maka malaikat datang kepada Yusuf dan berkata, jangan takut hai Yusuf, teruslah menikahi Maria sebab bayi yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus dan itu adalah Mesias. Lalu ketika malaikat-malaikat di padang penggembalaan itu sedang asyik berbincang, ngobrol, tiba-tiba ada malaikat datang, mereka ketakutan. Malaikat berkata, jangan takut, hari ini telah lahir bagimu Mesias Juru Selamat di kota Daud. Jadi puji Tuhan ada Natal, karena Natal itu berkata, jangan takut. Nah, firman Tuhan hari ini berkaitan dengan peristiwa Natal. Tapi jauh sebelum Yesus lahir, kelahirannya telah diberitakan. Karena ada seorang raja yang ketakutan. Ada satu bangsa yang ketakutan. Firman Tuhan berasal dari Yesaya pasal 7. Saya akan bacakan untuk kita. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16 berbunyi seperti ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Ini firman Tuhan kepada kita. Di mana firman Tuhan ini berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Jadi Natal itu bicara tentang tanda dari Allah. Sebuah tanda dari Allah supaya kita jangan takut. Nah, tanda ini diberikan kepada Raja Ahaz yang sedang ketakutan bersama dengan rakyatnya. Saya bacakan firman Tuhan berkata begini di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 2. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalaya, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengatakan Raja Ahaz, Raja Yehuda yang ibu kotanya Yerusalem, dikepung oleh dua kerajaan. Dikepung oleh Raja Aram dan juga dikepung oleh Raja yang ibu kotanya Samaria, yaitu Israel. Pengepungan itu membuat Ahaz dan rakyatnya dikatakan ketakutan. Dan ketakutannya dikatakan seperti ini. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Bapak Ibu melihat apa yang terjadi ketika pohon-pohon di hutan itu ditiup angin? Itu digambarkan menunjukkan betapa Raja Ahaz dan rakyatnya itu ketakutan. Artinya kaki mereka gemetar. Mereka sungguh-sungguh panik.
Sungguh-sungguh tidak tahu bagaimana cara untuk mengatasinya. Bapak Ibu, apa ketakutan Bapak Ibu di dalam mengakhiri tahun 2021 ini? Apa yang menjadi kecemasan, ketakutan daripada Bapak Ibu Saudara untuk memasuki tahun 2022? Apakah engkau gemetar karena membaca berita-berita tentang COVID, Omikron? Apakah engkau gemetar karena berpikir tentang masalah biaya yang akan kita perlukan di tahun 2021? Apakah kita gemetar mengenai masa depan anak-anak kita? Kalau kita berada dalam situasi ketakutan seperti Ahaz, seperti rakyat Yerusalem, maka firman Tuhan malam ini berkata, jangan takut. Saya bacakan kepada kita di dalam ayat yang keempat, bunyinya begini. Ayat 3 dan 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, yaitu Nabi Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syar-Yasub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya dan padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu, dan tinggallah tenang. Jangan takut, dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Tuhan memanggil Nabi Yesaya dan berkata, Yesaya, keluarlah dari rumah, pergilah temui Raja Ahaz. Katakanlah kepadanya seperti yang ingin kusampaikan kepadanya. Dan pesan Tuhan yang mau disampaikan oleh Yesaya adalah bunyinya begini. Teguhkanlah hatimu, tinggallah tenang, janganlah takut, janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini. Bapak Ibu, ada 4 dikatakan di situ, 4 istilah yang dipakai supaya Ahaz tidak gemetar seperti pohon-pohon yang ditiup angin itu. Yang pertama Tuhan berkata di sini, teguhkanlah hatimu. Teguhkanlah hatimu. Yang kedua dikatakan, tinggallah tenang. Jangan lari ke sana, jangan lari kemari, seperti orang yang panik. Yang ketiga dikatakan, janganlah hatimu kecut. Yang keempat dikatakan, janganlah takut. Ini yang Tuhan mau kita jalani di dalam mengakhiri tahun 2021. Tuhan mau kita hidup dengan apa yang dikatakan memasuki tahun 2022. Yaitu dikatakan di sini, teguhkanlah hatimu, tinggallah tenang, jangan takut, dan janganlah hatimu kecut. Karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Kedua raja itu membuat Ahaz takut. Tuhan berkata, jangan takut, itu hanya puntung kayu api. Asapnya banyak, tapi tidak ada apinya. Tidak bisa membakar. Ini juga yang harus menjadi keyakinan kita. Kalau saat ini kita berada dalam masalah situasi, mana kita melihat ada persoalan, ada masalah, Tuhan mau mengatakan kepada kita, itu adalah puntung kayu api yang berasap. Tidak ada apinya. Tidak bisa membakar hidup saudara. Saudara-saudara, mengapa Natal itu menjadi tanda? Supaya kita tenang, tanda daripada Tuhan, supaya kita tetap teguh dalam iman, tidak panik, tidak lari ke sana, tidak lari kemana-mana. Hanya kepada Tuhan. Ahaz, waktu dia dikepung oleh Aram, dikepung oleh Samaria, dia lari ke Raja Asyur, raja kerajaan yang lain, minta tolong, tidak lari ke Tuhan, dia minta tolong. Lalu ketika Asyur tidak bisa tolong, dia lari ke Mesir. Mesir juga tidak bisa tolong, dan Tuhan marah. Dia berkata, mengapa engkau tidak datang kepadaku? Karena itu Tuhan berkata seperti ini kepada Ahaz di dalam ayat 11-12. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, kata, minta tanda dari Tuhan,
Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Karena Ahaz ini panik, karena Ahaz ini gemetar, ketakutan oleh musuh-musuhnya, maka Tuhan berkata, Ahaz, tenang kau, tenang. Jangan panik, jangan kecut hatimu. Ayo minta tanda daripadaku. Akan kulakukan apapun yang kau minta tandanya. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Jadi Tuhan bilang, Ahaz, mengapa engkau lari ke Asyur? Mengapa engkau lari ke Mesir minta tolong? Mengapa engkau tidak minta tolong kepadaku? Ayo minta tanda. Tanda yang bagaimanapun akan kulakukan. Dari dunia orang mati yang paling dalam, akan kulakukan. Dari dunia yang tertinggi di atas, akan kulakukan, kata Tuhan. Saudara-saudara, Ahaz berkata seperti ini. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Tapi sebenarnya adalah karena dia tidak peduli Tuhan. Karena itu di dalam ayat yang ke-13 Tuhan berkata, lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Jadi Natal itu adalah tanda dari Tuhan. Natal itu adalah tanda kepada orang-orang yang ketakutan. Tanda kepada mereka yang hidupnya dalam kepanikan. Apa tandanya, saudara? Tanda mujizat Tuhan. Tanda kuasa Tuhan. Mari kita lihat di sini ada dua mujizat Tuhan yang diungkapkan di dalam tanda yang dilakukan Tuhan. Ayat 14 bagian B berbunyi begini. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Sesungguhnya dikatakan dalam ayat ini, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dosen saya, seorang ahli bahasa Ibrani, berkata, terjemahan yang paling tepat untuk kata di sini bukan perempuan muda, tapi seorang perawat. Seorang perempuan yang belum berumah tangga. Seorang perempuan yang belum pernah hidup bersama dengan laki-laki. Seorang perempuan yang hidupnya di dalam kesucian secara kewanitaan. Bayangkan itu Bapak Ibu. Seorang perempuan yang masih perawat, mengandung, lalu melahirkan. Itu kan ajaib. Itu kan sesuatu yang di otak manusia mustahil. Ada seorang perawat, pemudi perawat, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, tidak punya suami, tidak punya hidup bebas dengan laki-laki. Dia masih suci, lalu mengandung, kemudian melahirkan anak laki-laki. Itu mujizat. Itu ajaib. Sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi, itu terjadi. Dan itulah yang terjadi dalam peristiwa Natal itu. Maria adalah seorang perempuan perawan yang suci. Walaupun dia bertunangan dengan Yusuf, tetapi dia belum pernah bergaul sebagai suami istri dengan Yusuf. Dia adalah perempuan perawan yang suci. Lalu dia mengandung. Saudara-saudara, mungkin bertanya bagaimana itu bisa terjadi. Itu juga yang ditanyakan oleh Maria. Ketika malaikat berkata, jangan takut hai Maria, engkau adalah orang yang mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Dia adalah Yesus yang menjadi juru selamat bagi dunia. Maria pun bertanya, Tuhan, bagaimana itu bisa terjadi? Maria bingung mendengar berita itu. Maria bertanya dengan berita itu. Bagaimana bisa terjadi? Aku belum bersuami. Aku adalah perempuan suci. Aku adalah seorang perawan yang suci. Bagaimana itu bisa terjadi?
Saudara-saudara, lalu Roh Kudus berkata, malaikat berkata, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan bayi laki-laki yang kau kandung itu adalah juru selamat dunia dan kau namanya Yesus. Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Tuhan kehendaki. Malaikat berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi Natal itu adalah bicara tentang sesuatu yang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bicara tentang sebuah tanda kuasa, tanda mujizat, tanda keajaiban dari Allah. Di mana seorang perawan suci bisa mengandung tanpa hubungan dengan laki-laki. Tetapi karena kuasa Roh Kudus, dia mengandung dan anak yang dia kandung itu adalah Mesias, Juru Selamat dunia yang bernama Yesus. Jadi jangan takut. Jadi Tuhan berkata, jangan takut, ada Natal. Ingat, Natal itu adalah tanda keajaibanku. Natal itu adalah bukti bagiku. Tidak ada yang mustahil, kata Tuhan. Apa yang saudara takut? Saudara, tidak ada sesuatu yang perlu kita takut. Karena kita punya Tuhan yang sanggup melakukan yang tidak bisa dilakukan manusia. Karena kita punya Tuhan yang sanggup melakukan yang melampaui akal pikiran kita. Dia Tuhan yang baginya tidak ada yang mustahil. Amin. Ini yang pertama. Mengapa kita tidak takut? Karena ada Natal. Yang kedua, di dalam ayat yang sama, saudara-saudara. Saya bacakan kepada kita lagi supaya lebih jelas. Ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan itu digenapi dalam peristiwa Maria mengandung dan melahirkan anak laki-laki bernama Yesus. Tapi ayat ini kemudian dilanjutkan berbunyi begini. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan dia akan menamakan dia Immanuel. Artinya perempuan itu akan menamakan anak laki-laki itu Immanuel. Saudara mengerti arti Immanuel? Apa artinya? Allah beserta kita. Tapi saudara betul-betul sadar arti daripada Immanuel? Allah beserta kita itu arti terjemahannya. Tapi maknanya, pernahkah saudara berpikir tentang Immanuel? Ada yang namanya Immanuel di sini? Saudara-saudara, saya mau mengajak kita berpikir seperti ini. Apa yang membedakan Allah dengan manusia? Kita mulai dari manusia. Manusia itu adalah ciptaan dari Allah. Manusia itu fana, terbatas. Dia punya kekuatan, dia punya pengetahuan, tapi manusia itu terbatas. Tapi yang paling cilaka adalah manusia itu berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Firman Tuhan berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada manusia di dunia yang tidak berdosa, kecuali manusia Yesus Kristus. Jadi mari kita lihat, kita adalah orang yang berdosa. Orang yang terbatas. Lalu sekarang mari kita lihat, siapa itu Allah? Allah itu adalah yang maha segalanya. Dia maha tahu, dia maha kuasa, dia maha agung, dia maha besar. Dan yang paling utama, dia adalah maha suci. Jadi bagaimana mungkin yang maha suci itu akan bergaul dengan yang maha dosa ini? Kita ini maha dosa loh. Dari kecil kita sudah berdosa. Bayangkan Bapak Ibu.
yang suci itu bergaul dengan manusia. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Tapi itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Immanuel artinya Allah yang penuh dengan kehebatan itu, Allah yang penuh dengan kemahakuasaan, kemahatauan, kemahasucian itu, sekarang bersama dengan kita yang berdosa ini. Itu ditegaskan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan dia ada di tengah-tengah kita. Ini sesuatu yang ajaib. Ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Saya ajak kita mencontohnya seperti ini. Kita ini rakyat Indonesia, ya kan? Presiden kita cuma satu. Namanya Bapak Presiden Joko Widodo. Saudara bisa bebas datang bertemu Pak Presiden? Tidak bisa. Ada dua alasan. Pertama, Presiden kita dijaga terus oleh pengawal Presiden. Para penjaga pasti selalu mencurigai kita kalau kita datang sembarang. Tidak bisa dekat-dekat dengan Presiden. Yang kedua, ada protokol kepresidenan. Protokol kepresidenan mengharuskan siapapun yang mau bertemu dengan Presiden harus lapor, harus daftar, dan baru dapat izin, baru bisa bertemu. Nah, hebatnya Presiden kita yang kita tonton di televisi, ada kalanya beliau melewati para pengawal itu. Lagi kunjungan, tiba-tiba dia berhentikan mobil, turun, ketemu dengan rakyat. Wah, rakyat senang sekali. Dia tidak mengikuti protokol kepresidenan. Wah, itu senang sekali. Betul enggak, Bapak Ibu? Itu presiden. Bayangkan yang melakukan lebih daripada itu adalah Allah. Allah yang maha kuasa itu, Allah yang maha besar itu, Allah yang maha agung itu, Allah yang penuh dengan kesucian itu, firman Tuhan ini berkata, Dia adalah Immanuel. Dia adalah Allah yang mau tinggal bersama dengan saudara, bersama dengan kita. Wow. Yang menyedihkan adalah saudara-saudara ketika Natal itu terjadi. Ketika Yusuf dan Maria mencari penginapan, tidak ada satu kamar pun dari penginapan yang dikatakan kosong untuk mereka beristirahat. Padahal Yusuf sudah berkata istrinya akan melahirkan. Tetapi semua penginapan berkata, kamar kami penuh. Mungkin mereka sudah pergi juga ke keluarganya. Tetapi karena itu sensus besar, mungkin keluarganya juga berkata, rumah kami sudah penuh. Di antara yang lain saudara-saudara, mereka berkata, maaf kami tidak kenal kalian. Tidak ada tempat. Baru satu ada yang berkata, kamar kami memang penuh. Tetapi ada tempat untuk bisa istirahat bagi istrimu. Tempat untuk di mana istrimu bisa melahirkan. Yaitu kandang domba. Yusuf berkata tidak apa-apa. Lalu Yesus lahir di kandang domba. Siapa yang menjadi manusia di situ, saudara? Allah yang agung. Allah yang mulia. Mengapa dia lahir di kandang domba? Supaya semua orang bisa datang kepada. Orang-orang yang rendah seperti para gembala bisa datang kepadanya. Orang Majus yang punya pengetahuan yang tinggi bisa datang kepadanya. Bayangkan kalau dia lahir di istananya Herodes. Siapa yang bisa datang kepada Yesus yang lahir di istana Herodes? Hanya para bangsawan. Hanya orang-orang politik. Hanya kroni-kroni Herodes yang akan bisa mengunjungi Yesus. Karena itu Tuhan tidak lahir di istana. Dia tidak lahir di tempat yang mewah. Tapi dia lahir di kandang yang sederhana. Kandang domba. Sehingga setiap orang bisa datang kepada. Itu artinya Immanuel.
Saya tidak tahu bagaimana bagusnya rumah saudara, bagaimana mewahnya kamar tidur saudara. Tetapi ingat, Yesus hadir bersama saudara di sini. Yesus ada bersama dengan saudara di sini. Ini juga artinya apa? Inilah yang dikatakan Yesus, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Mengapa gereja masih bisa eksis sampai hari ini? Bahkan gereja bisa berkembang ke seluruh dunia. Bukan karena dia difasilitasi oleh negara. Bukan karena dia diberi kesempatan oleh masyarakat. Tidak. Gereja itu bertumbuh, berkembang di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah penolakan. Banyak martir yang mati. Tetapi gereja besar tetap eksis karena apa? Karena di gereja itu ada Yesus. Di gereja itu ada Immanuel, Allah yang menyertai. Bapak Ibu, saya mau tanya saudara. Mengapa saudara masih bisa hidup hari ini? Saya kira jawabannya satu. Karena Tuhan menyertai kita. Dan yang kedua, belum jadwal kita untuk pulang ke sorga. Mari kita yakini itu. Pemazmur berkata, bersama Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan besar. Ketika Goliat menghina pasukan perang Israel, orang-orang Israel ketakutan, panglima perangnya ketakutan. Setiap kali Goliat berteriak, "Hai orang Israel, mana jagomu? Suruh melawan aku." Mereka ketakutan. Lalu tampil Daud yang muda. Dia terganggu oleh penghinaan Goliat. Lalu dia minta izin kepada Raja Saul supaya bisa melawan Goliat. Raja Saul bilang, "Lu siapa? Kau masih terlalu muda untuk berperang. Itu parah. Itu lawanmu itu. Jago perang." Daud berkata, "Ada Tuhan yang menyertai." Singkatnya ketika Daud mendatangi Goliat, Goliat tersinggung dan berkata, "Apakah engkau pikir aku ini anjing? Maka engkau datang hanya dengan tongkatmu." Goliat sambil acung-acungkan tombaknya yang besar, saudara. Apa kata Daud? Daud berkata, "Engkau datang dengan tombak dan pedangmu itu. Engkau datang dengan kebesaran badanmu itu. Tapi aku datang dalam nama Allah. Dan Allah akan memberikan kemenangan." Dan dia menang. Goliat dibunuh. Goliat mati. Goliat dikalahkan. Dengan siapa Daud berperang? Bukan dengan pasukan 1000. Bukan dengan pasukan Raja Saul. Tapi dia berperang melawan Goliat dengan Allah. Itu artinya dengan Natal. Natal artinya Immanuel. Disitulah Tuhan berkata kepada Raja Ahaz, "Engkau akan kalah kalau berperang bersama dengan Asyur. Engkau akan kalah berperang kalau engkau mengandalkan Mesir. Hanya dengan aku engkau akan bisa menang. Yaitu aku menyertaimu, aku akan menang." Mari, kata Tuhan kepada Raja Ahaz, "Datanglah kepadaku, bersandarlah kepadaku, andalkanlah aku." Tapi kisah Ahaz menceritakan, dia tidak datang kepada Tuhan. Dia tetap pergi ke Asyur, dia tetap pergi ke Mesir. Akhirnya dia mati terbunuh. Dia kalah. Dia tidak mau menerima tanda yang dari Allah. Bagaimana dengan kita? Bapak, Ibu, apakah saudara sudah terima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan? Kalau sudah, apalagi yang kau takut? Mengapa engkau cemas? Masa gara-gara benjolan kecil di pipi, saudara sudah tidak bisa makan, tidak bisa tidur? Bahkan ketika dokter berkata kanker pun, kita tidak perlu takut. Karena kita bersama dengan Tuhan. Kita ada bersama. Kalau saudara sudah terima Tuhan Yesus, puji Tuhan. Itu adalah dasar pertama, hidup mengalami tanda mujizat Tuhan. Tetapi yang kedua, jalani hidupmu dengan mengandalkan Tuhan. Izinkan Tuhan menyertaimu setiap hari. Izinkan Tuhan menyertai engkau
di dalam setiap kegiatan. Saudara-saudara, ketika Amerika bangunan kembarnya dihantam teroris, ada masyarakat Amerika bertanya, mengapa Tuhan tinggalkan Amerika? Tetapi seorang anak daripada pendeta terkenal, yaitu pendeta Billy Graham, anaknya bernama Franklin Graham. Dia berkata, Tuhan tidak pernah tinggalkan Amerika. Yang benar adalah Amerika meninggalkan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kitalah yang sering meninggalkan Tuhan. Karena itu mari di dalam merayakan Natal tahun ini, perbaharui komitmen kita, perbaharui penyerahan diri kita. Kita berkata, saya sudah mengalami tanda mujizat Tuhan, yaitu di mana seorang anak laki-laki, Mesias, Yesus Juru Selamat dunia, telah menyelamatkan dosaku, telah menyelamatkan aku dari dosaku, telah menyelamatkan aku dari hukuman kekal. Aku memiliki hidup yang kekal. Dan saya juga mengalami penyertaan Tuhan setiap hari. Saya akan bersandar padanya, mengandalkan Dia selamanya. Mari kita berdoa.